Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh misteri dan emosi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah seru dan menyentuh hati lainnya. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Maghrib, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sepasang harimau di tengah hutan. Namun, siapa sangka harimau itu adalah orang tuanya yang dikutuk akibat keserakahan mereka sendiri. Siap? Yuk kita mulai. Maghrib bukanlah anak biasa. Sejak ia bisa mengingat, ia tidak pernah mengenal desa, rumah, atau keluarga manusia. Satu-satunya dunia yang ia tahu adalah hutan lebat yang dipenuhi pohon-pohon raksasa, akar-akar menjalar, dan sungai berair jernih yang membentang seperti urat nadi kehidupan. Hutan itu adalah rumahnya, tempat di mana ia tumbuh, belajar, dan bertahan hidup. Tapi ia tidak sendirian. Sejak kecil, ada dua harimau besar yang selalu ada di sisinya, menjaga dan merawatnya seperti orang tua merawat anaknya sendiri. Harimau jantan dengan bulu oranye menyala dan loreng hitam tegas, serta harimau betina dengan tatapan penuh kasih dan tubuh yang selalu terasa hangat saat ia bersandar. Ia tidak tahu siapa mereka atau mengapa mereka begitu menyayanginya, tetapi ia merasa aman dalam pelukan mereka. Setiap malam, Maghrib tidur di antara tubuh mereka yang besar dan berbulu lembut, merasa hangat meskipun angin dingin berhembus dari sela-sela dedaunan. Ia terbiasa mendengar suara nafas dalam mereka, ritme hidup yang membuatnya merasa memiliki tempat di dunia ini. Di tengah kehidupan yang liar ini, Maghrib tumbuh dengan cara yang berbeda dari anak-anak lain. Ia tidak pernah mengenal mainan atau buku, tetapi ia mengenal suara angin yang berbisik di antara dedaunan, nyanyian burung-burung di pagi hari, dan gemuruh air terjun yang bergemuruh di kejauhan. Namun, meski hutan memberinya segalanya, ada satu kebutuhan yang tetap harus dipenuhi, makanan. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam dan langit mulai berubah warna menjadi merah keemasan, perut Maghrib berbunyi nyaring. Ia memegang perutnya dengan tangan kecilnya dan menatap harimau betina di sampingnya. "Ayah, ibu, aku lapar," katanya dengan suara pelan. Harimau betina itu menoleh, menatapnya dengan mata keemasan yang penuh kelembutan, lalu mengelus kepalanya dengan cakarnya yang besar tetapi lembut. Tanpa perlu berkata apapun, harimau jantan bangkit, meregangkan tubuhnya yang kekar, dan berlari masuk ke dalam rimbunnya hutan, berburu demi anak manusia yang mereka besarkan. Maghrib melihatnya pergi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana cara mereka mendapatkan makanan, tetapi setiap kali ia bertanya, harimau betina hanya menggigit lembut telinganya dan menyuruhnya menunggu dengan sabar. Waktu terus berlalu, dan Maghrib tumbuh menjadi anak yang kuat dan lincah. Tanpa disadari, kehidupan di hutan telah mengasahnya menjadi makhluk yang hampir menyatu dengan alam. Ia belajar memanjat pohon dengan cekatan, menggenggam erat batangnya yang kasar dan bergerak dari satu dahan ke dahan lain seperti seekor monyet. Kakinya menjadi sekuat kaki rusa, mampu berlari dengan gesit di antara akar-akar pohon dan melompati sungai kecil tanpa kesulitan. Ia juga belajar mengenali bahasa binatang, tidak dengan kata-kata, tetapi dengan gerakan, suara, dan tatapan. Ia tahu kapan burung-burung bernyanyi dengan riang dan kapan mereka berkicau penuh waspada karena ada bahaya mendekat. Ia tahu kapan kawanan rusa berlarian bukan karena bermain, tetapi karena mereka mencium aroma pemangsa. Namun, meski ia bisa memahami dunia di sekitarnya, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, kenapa aku satu-satunya manusia di hutan ini? Setiap kali ia menatap pantulan dirinya di air sungai, melihat kulitnya yang tidak berbulu seperti harimau, tangan dan kakinya yang tidak memiliki cakar, dan mata yang tidak bisa melihat dalam gelap, ia merasa asing.
Mengapa ia berbeda? Dari mana ia sebenarnya berasal? Maghrib sering mencoba bertanya kepada kedua harimau itu, tetapi mereka tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Mereka hanya menatapnya dengan mata yang penuh rahasia, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Namun, dalam setiap belayan lembut harimau betina dan dalam setiap tatapan tajam harimau jantan, Maghrib merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan. Ia merasakan cinta, perasaan yang sulit dijelaskan tetapi selalu ada dalam setiap langkahnya. Ketika hujan turun deras dan ia merasa kedinginan, tubuh besar mereka melindunginya dari terpaan angin. Ketika ia terjatuh dari pohon dan lututnya terluka, harimau betina menjilati lukanya dengan hati-hati, seakan ingin menenangkan rasa sakitnya. Ketika malam tiba dan suara serigala melolong di kejauhan, harimau jantan mengaum keras, memperingatkan semua makhluk di hutan bahwa anak manusia ini tidak boleh disentuh. Meski Maghrib merasa aman dan dicintai, rasa penasaran di hatinya semakin besar seiring ia tumbuh. Setiap kali ia melihat bulan menggantung di langit malam, ia bertanya-tanya apakah ada manusia lain di luar sana yang seperti dirinya. Ia pernah melihat jejak kaki manusia di tepi sungai, jauh dari tempat tinggalnya, tetapi ia tidak pernah bertemu siapapun. Ia tidak tahu apakah ia ingin bertemu mereka atau tidak. Mungkin mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tetapi di sisi lain, ia takut. Bagaimana jika manusia lain tidak sebaik harimau yang merawatnya? Bagaimana jika dunia di luar hutan lebih kejam daripada yang ia bayangkan? Semua pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya, tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk tetap di sisi kedua harimau itu. Karena meskipun ia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, satu hal yang ia yakini, mereka adalah keluarganya, dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyelinap di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Maghrib duduk di atas batu besar di dekat sungai, menatap bayangan bulan yang terpantul di permukaan air. Di kejauhan, suara jangkrik dan burung malam sesekali terdengar, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Hutan terasa lebih sepi, seolah-olah sedang menahan napas. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar di atas kepalanya. Seekor burung hantu tua dengan bulu keabu-abuan hinggap di cabang pohon terdekat. Matanya yang besar dan berkilau seperti dua batu permata menatap Maghrib tajam, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara kebijaksanaan dan kesedihan. Maghrib mengangkat kepalanya, menatap burung itu dengan rasa ingin tahu. Ia sering melihat burung hantu di hutan, tetapi yang satu ini terasa berbeda. Ada aura misterius yang mengelilinginya, seakan-akan ia bukan sekadar burung hantu biasa. "Kau!" Suara burung hantu itu serak, hampir seperti bisikan angin di tengah malam. "Kau tidak ingin tahu siapa mereka sebenarnya?" Maghrib mengernyit, bingung dengan pertanyaan itu. "Siapa?" tanyanya. Burung hantu itu tidak segera menjawab, tetapi kepalanya menoleh perlahan ke arah sepasang harimau yang sedang duduk di dekat Maghrib. Mata keemasan mereka bersinar dalam kegelapan, tetapi kali ini ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka, kesedihan. Harimau jantan menundukkan kepala, sedangkan harimau betina menatap tanah, seakan tidak berani melihat Maghrib. "Mereka..." Burung hantu itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "adalah orang tuamu yang dikutuk." Udara malam yang tadinya dingin kini terasa membeku. Maghrib memandang burung hantu itu dengan mata terbelalak, lalu menoleh ke arah kedua harimau di sampingnya. "Apa maksudmu?" suaranya bergetar. "Itu tidak mungkin." Harimau-harimau itu tetap diam, tidak menyangkal ataupun membenarkan. Maghrib tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya,
hanya kegugupan yang berusaha ia tutupi. Aku manusia, mereka harimau. Bagaimana bisa mereka adalah orang tuaku? Tanyanya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya mengapa mereka begitu melindunginya, mengapa mereka tidak pernah pergi meninggalkannya meski ia berbeda dari mereka. Apakah mungkin burung hantu itu berkata jujur? Kau tidak percaya? Burung hantu itu mendesis, suaranya dingin seperti es yang mengiris malam. Dulu, mereka manusia sepertimu, sebelum keserakahan merenggut segalanya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar benak Maghrib. Ia menatap harimau-harimau itu, mencari jawaban di mata mereka. Harimau betina bergerak mendekat, mendekatkan kepalanya ke tangan Maghrib, menggesekkan bulunya yang hangat seolah-olah meminta maaf. Maghrib menggigit bibirnya, hatinya semakin berkecamuk. Dulu, mereka manusia biasa, burung hantu itu melanjutkan. Mereka adalah pasangan suami istri yang ingin keluar dari kemiskinan. Mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik, lebih kaya, lebih mudah, tetapi mereka memilih jalan yang salah. Maghrib mendengarkan dengan tubuh kaku. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa menyimak kisah yang akhirnya mulai mengungkap rahasia kelam kehidupannya. Mereka melakukan pesugihan, lanjut burung hantu itu dengan nada pahit. Mereka membuat perjanjian dengan makhluk yang tidak seharusnya mereka ganggu. Kekayaan memang datang kepada mereka, tetapi ada harga yang harus dibayar, mereka harus menyerahkan anak mereka sebagai tumbal. Maghrib merasakan jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Anak yang harus dikorbankan, itu aku, suaranya nyaris tidak terdengar. Burung hantu itu mengangguk perlahan. Ya. Tapi ketika saatnya tiba, mereka tidak sanggup melakukannya. Mereka mencoba melawan takdir yang mereka ciptakan sendiri. Dan sebagai hukuman, mereka dikutuk menjadi seperti ini. Harimau. Makhluk yang harus menghabiskan sisa hidup mereka di hutan, menjaga anak yang hampir mereka korbankan. Maghrib tidak bisa berkata-kata. Ia merasakan ribuan emosi menghantam dirinya sekaligus, marah, sedih, bingung, dan yang paling menyakitkan, perasaan ditinggalkan. Jadi, mereka mencoba menyerahkan aku, bisiknya, nyaris tidak terdengar. Harimau betina mendekat, menjilat tangannya dengan lembut, matanya basah seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Harimau jantan hanya menatap Maghrib, matanya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Maghrib menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi bagaimana bisa? Mereka mungkin telah membuat kesalahan besar, tetapi mereka juga telah mengorbankan segalanya untuk menebusnya. Mereka tidak lari dari dosa mereka, justru mereka menerima hukuman itu dengan tangan terbuka demi bisa tetap berada di sisinya. Aku. Maghrib menggenggam bulu harimau betina, suaranya tercekat. Aku tidak peduli bagaimana masa lalu kalian. Kalian tetap ayah dan ibuku. Ia menutup matanya, menekan wajahnya ke bulu lembut harimau betina. Aku tetap mencintai kalian. Angin berhembus lebih lembut malam itu, seakan ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hutan. Burung hantu tua menghela napas panjang, lalu mengepakkan sayapnya. Maghrib, katanya, takdir keluargamu belum selesai. Suatu hari nanti, kau akan menghadapi pilihan sulit. Apakah kau akan menerima kutukan ini, atau menemukan cara untuk mengakhirinya? Maghrib mengangkat wajahnya, menatap burung hantu itu dengan mata penuh tanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, burung itu telah terbang menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Maghrib masih berdiri di sana, dikelilingi oleh rahasia yang baru saja terungkap. Ia menatap kedua harimau itu dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya.
Ia kini tahu siapa mereka, tahu dosa yang mereka pikul, tetapi juga tahu bahwa mereka mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Malam itu, Maghrib memeluk kedua harimau itu lebih erat dari sebelumnya, seakan-akan ia takut mereka akan hilang jika ia melepaskan. Tidak peduli apapun yang terjadi, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Burung hantu tua itu mengibaskan sayapnya perlahan, bulu-bulu kelabunya berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia menatap Maghrib dengan sorot mata yang dalam, seakan mengingat masa lalu yang kelam. Dulu, burung hantu itu memulai ceritanya, orang tuamu adalah sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di tepi hutan ini, berjuang keras untuk sekadar bertahan hidup. Ladang mereka kering, hasil panen selalu gagal, dan mereka sering tidur dengan perut kosong. Kesengsaraan mereka semakin menjadi ketika kau lahir, Maghrib. Mereka ingin memberi anak mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi harapan itu semakin hari semakin sirna. Dalam keputusasaan, mereka mencari cara tercepat untuk keluar dari penderitaan. Maghrib mendengarkan dengan tubuh menegang. Ia tidak pernah tahu dari mana asalnya, dan sekarang, kebenaran itu akhirnya mulai terkuak, tetapi dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka mendengar tentang jalan pintas menuju kekayaan, lanjut burung hantu, suaranya semakin rendah, jalan yang tidak seharusnya mereka tempuh. Mereka pergi ke seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu hitam. Dukun itu menawarkan sebuah perjanjian, kekayaan berlimpah, tetapi dengan satu syarat. Burung hantu itu menatap Maghrib dalam-dalam sebelum melanjutkan, mereka harus mengorbankan anak mereka sendiri. Maghrib merasakan darahnya membeku. Tubuhnya gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Tidak, bisiknya, tetapi burung hantu itu terus bercerita. Mereka ragu, tentu saja. Bagaimana mungkin mereka tega mengorbankan darah daging mereka sendiri? Tetapi godaan itu terlalu besar. Mereka telah hidup dalam penderitaan begitu lama. Akhirnya, dengan berat hati, mereka menerima syarat itu. Mereka melakukan ritual terlarang di malam purnama, menyerahkan janji mereka kepada makhluk kegelapan. Dan benar saja, setelah malam itu, kehidupan mereka berubah. Ladang yang tadinya kering menjadi subur, hasil panen melimpah, harta datang dari arah yang tak terduga. Mereka menjadi kaya raya, disegani oleh penduduk desa. Tetapi ada satu hal yang mereka coba lupakan, hari pengorbanan yang telah ditentukan semakin dekat. Maghrib menelan ludah. Hatinya terasa seperti diremas. Mereka benar-benar berniat menyerahkanku, tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ya, burung hantu itu mengangguk. Tetapi, ketika saatnya tiba, hati mereka luluh. Burung hantu menghela napas panjang sebelum melanjutkan, seakan cerita ini terlalu berat untuk diucapkan. Pada malam pengorbanan, kau masih bayi mungil yang tak tahu apa-apa. Saat dukun itu datang untuk mengambilmu, ibumu menangis. Ia memelukmu erat, menolak melepaskanmu. Ayahmu, yang awalnya teguh dengan keputusan itu, akhirnya juga luluh melihatmu tertidur lelap dalam pelukan ibumu. Mereka sadar, tidak ada kekayaan di dunia ini yang sebanding dengan kehilangan seorang anak. Dengan keberanian yang terlambat datang, mereka melawan perjanjian itu. Mereka menolak menyerahkanmu kepada iblis. Maghrib mengerjapkan matanya, air mata mulai menggenang. Ia menatap kedua harimau di sampingnya, yang kini tidak lagi sekadar menjadi pelindungnya, tetapi adalah orang tua yang telah melakukan kesalahan besar, dan menanggung akibatnya. Tapi perjanjian dengan makhluk kegelapan tidak bisa dilanggar begitu saja, burung hantu melanjutkan. Sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka, mereka dikutuk. Makhluk yang mereka buat perjanjian dengannya tidak mengambil nyawamu, tetapi mengambil kemanusiaan mereka.
Mereka diubah menjadi harimau, predator buas yang harus menghabiskan sisa hidup mereka di hutan ini, jauh dari kehidupan manusia. Dan ironisnya, mereka justru harus mengasuh anak yang nyaris mereka korbankan. Maghrib tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menatap kedua harimau itu dengan mata berkaca-kaca, dada sesak oleh emosi yang campur aduk, marah, sedih, bingung, tetapi juga perasaan lain yang sulit ia definisikan. Benarkah? Suaranya gemetar. Harimau betina mendekat, menggesekkan kepalanya ke tangan Maghrib, seperti meminta maaf tanpa kata-kata. Harimau jantan tetap diam, tetapi matanya yang tajam kini penuh penyesalan. Maghrib menggigit bibirnya. Selama ini, ia selalu bertanya-tanya mengapa ia satu-satunya manusia di hutan ini. Kini, ia akhirnya tahu jawabannya. Ia bukan anak yang ditinggalkan, ia adalah anak yang hampir dikorbankan. Maghrib mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Seluruh dunia yang ia kenal selama ini tiba-tiba terasa asing. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang lebih kuat dari amarah dan kesedihan, rasa cinta yang telah tumbuh sejak ia kecil. Ia tahu mereka telah berbuat kesalahan besar, tetapi ia juga tahu bahwa mereka telah menebusnya dengan menerima hukuman yang lebih berat dari kematian itu sendiri. Aku tidak peduli. Maghrib akhirnya berteriak, suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Aku tetap mencintai kalian. Dengan air mata yang terus mengalir, ia menjatuhkan diri ke pelukan kedua harimau itu, memeluk mereka erat-erat. Ia bisa merasakan bulu hangat mereka, bisa mendengar detak jantung mereka yang tenang. Harimau betina mengeluarkan suara rendah, hampir seperti isakan tertahan, sementara harimau jantan menutup matanya, menerima pelukan itu dalam diam. Maghrib tidak peduli dengan dosa mereka di masa lalu. Ia tidak peduli dengan kutukan yang mengubah mereka menjadi makhluk buas. Yang ia tahu, mereka telah mencintainya, melindunginya, merawatnya lebih dari siapapun. Dan bagi Maghrib, itu cukup. Ia hanya seorang anak yang ingin tetap bersama keluarganya, tidak peduli bagaimana wujud mereka. Malam itu, Maghrib tidak tidur. Ia hanya duduk di antara kedua harimau itu, jari-jarinya membelai bulu mereka dengan lembut. Burung hantu telah pergi, tetapi kata-katanya masih menggantung di udara. Takdir keluargamu belum selesai. Suatu hari nanti, kau akan menghadapi pilihan sulit. Maghrib tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak tahu apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan ini, atau apakah ia akan kehilangan mereka suatu hari nanti. Tetapi untuk saat ini, ia tidak ingin memikirkan semua itu. Ia hanya ingin menikmati kebersamaan ini, menikmati hangatnya pelukan kedua harimau yang telah menebus kesalahan mereka dengan cara yang paling menyakitkan, menjadi makhluk buas demi bisa tetap berada di sisinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bagi Maghrib, semuanya terasa lebih lambat dari biasanya. Kini, setiap detik yang ia lalui bersama kedua harimau itu terasa lebih berharga dari sebelumnya. Ia tidak lagi sekadar menganggap mereka sebagai penjaga atau sahabat, tetapi benar-benar sebagai ayah dan ibu yang selama ini ia cari. Ia belajar menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah melakukan kesalahan, namun mereka telah menebusnya dengan cara yang tak terbayangkan. Mereka hidup di dalam kutukan, mengorbankan segalanya demi tetap berada di sisinya. Maghrib tidak peduli mereka berbulu atau berkaki empat, karena kasih sayang mereka nyata. Namun, takdir belum selesai menguji mereka. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan hutan diselimuti cahaya jingga keemasan, angin membawa firasat buruk yang membuat bulu kuduk Maghrib berdiri. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, suasana hutan mendadak sunyi. Tak ada kicauan burung, tak ada suara dedaunan yang berbisik.
Alam seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Lalu, suara itu datang. Dor! Sebuah tembakan menggema, memecah kesunyian hutan. Maghrib tersentak, jantungnya berdetak liar. Ia tahu apa artinya itu. Para pemburu telah datang. Sejak dulu, orang-orang desa sering memburu harimau untuk diambil kulit dan taringnya, meskipun hutan ini jarang dimasuki manusia. Kini, mereka mengincar dua harimau yang paling ia cintai. Dengan napas tertahan, Maghrib mengintip dari balik semak-semak. Beberapa pria bersenjata berjalan perlahan, mata mereka tajam mengawasi sekitar. Harimaunya besar sekali, bisik salah satu dari mereka. Ini pasti akan laku mahal. Maghrib merasakan amarah membakar dadanya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Pergi dari sini, teriaknya, melompat keluar dari persembunyiannya. Para pemburu terkejut melihat seorang anak manusia di tengah hutan, tetapi mereka tidak mundur. Nak, jangan ikut campur. Harimau itu berbahaya, ujar salah satu pemburu dengan nada memperingatkan. Maghrib mengepalkan tangannya. Mereka bukan sekadar harimau. Mereka keluargaku. Tapi ia hanyalah seorang anak kecil, tak memiliki senjata, tak memiliki kekuatan untuk melawan manusia dewasa bersenjata. Lari, Maghrib, suara gemuruh harimau jantan menggema di udara saat ia menerjang para pemburu, cakarnya mencakar tanah dengan ganas. Harimau betina mengaum di sisi lain, menyiapkan diri untuk melindungi anak mereka. Namun, para pemburu sudah siap. Peluru pertama melesat. Harimau jantan berhasil menghindar, tetapi ia tahu bahwa mereka kalah jumlah. Tidak. Aku tidak mau kehilangan kalian. Maghrib menjerit, berusaha maju untuk membantu, tetapi harimau betina dengan cepat menggigit bajunya, menyeretnya menjauh. Ibu, lepaskan aku. Maghrib meronta-ronta, air matanya jatuh tanpa henti. Tetapi harimau betina tetap teguh. Ia tahu bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Maghrib adalah membawanya sejauh mungkin. Sementara itu, harimau jantan terus melawan, cakarnya menghantam salah satu pemburu hingga tersungkur. Namun, ia tak bisa selamanya menghindari peluru yang terus berdatangan. Dor! Peluru panas menembus tubuhnya. Harimau jantan meraung kesakitan, tetapi ia tetap berdiri, tetap melindungi keluarganya. Darah mulai mengalir di tanah. Harimau betina berhenti menarik Maghrib, kini menatap ke arah suaminya dengan tatapan penuh kesedihan. Maghrib menjerit ketika melihat harimau jantan itu jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar menahan luka yang dalam. Ayah, teriaknya. Tetapi harimau jantan hanya menoleh padanya dengan mata penuh kasih. Kau harus hidup, Maghrib. Suaranya mulai melemah. Harimau betina mengaum marah dan menerjang ke arah para pemburu, tetapi peluru lain menembus tubuhnya. Maghrib jatuh berlutut, tangannya mencakar tanah, air matanya semakin deras. Ia tidak bisa melakukan apapun. Ia terlalu lemah. Tidak. Kumohon. Jangan pergi, isaknya, suaranya pecah dalam kesakitan yang tak terlukiskan. Harimau betina jatuh di samping pasangannya, tubuh mereka saling bersandar. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir, tetapi mereka tidak menyesal. Mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa mereka, kesempatan untuk menebus dosa mereka dan mencintai anak mereka hingga nafas terakhir. Maghrib merangkak mendekati mereka, tangannya gemetar menyentuh bulu mereka yang mulai kehilangan kehangatannya. Jangan tinggalkan aku, kumohon. Bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh kedua harimau itu mulai bersinar. Cahaya lembut keemasan mengelilingi mereka, membuat para pemburu mundur ketakutan.
Maghrib hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh air mata. Kami selalu mencintaimu, nak. Suara lembut harimau betina bergema, lalu tubuh mereka perlahan berubah menjadi abu, terangkat oleh angin. Maghrib mencoba meraih mereka, mencoba menggenggam apapun yang tersisa, tetapi hanya kehangatan terakhir yang ia rasakan sebelum semuanya menghilang. Tidak ada lagi harimau. Tidak ada lagi pelindungnya. Yang tersisa hanya abu yang jatuh di sela-sela jari Maghrib. Ayah. Ibu. Bisiknya, menggenggam sisa abu itu dengan tangan bergetar. Ia tidak peduli para pemburu masih di sana, tidak peduli bahwa hidupnya masih dalam bahaya. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya, meninggalkannya dalam kehampaan yang menyakitkan. Maghrib tidak tahu berapa lama ia terduduk di sana. Angin berhembus pelan, membawa sisa abu itu pergi, seakan mengantarkan jiwa mereka ke tempat yang lebih baik. Para pemburu, yang awalnya datang dengan niat membunuh, kini hanya berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai mundur, merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Ayo pergi, salah satu dari mereka berkata, suaranya bergetar. Mereka menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Maghrib sendirian. Kini, Maghrib benar-benar sendiri. Tidak ada lagi tawa yang menemaninya, tidak ada lagi kehangatan bulu yang melindunginya dari dingin. Tetapi di tengah kesedihannya, ada satu hal yang ia sadari, ia tidak akan membiarkan pengorbanan orang tuanya sia-sia. Ia menggenggam tanah yang masih basah oleh darah mereka, lalu berdiri dengan tatapan yang kini penuh keteguhan. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi, gumamnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke dalam hutan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Ia akan menjaga tempat ini. Ia akan melindungi hutan ini agar tidak ada lagi manusia yang dikutuk oleh keserakahan mereka sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan Maghrib bukan lagi bocah kecil yang bersembunyi di balik tubuh dua harimau yang melindunginya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, dengan tubuh yang terbentuk dari bertahun-tahun hidup di alam liar. Kulitnya kecoklatan oleh matahari, rambutnya panjang dan sedikit acak-acakan, matanya tajam seperti elang, dan gerakannya secepat bayangan yang melesat di antara pepohonan. Ia tidak hanya bertahan hidup di hutan, ia menjadi bagian darinya. Hewan-hewan di hutan mengenalnya, pepohonan seakan membisikkan rahasia kepadanya, dan angin selalu membawa kabar dari jauh. Namun, di balik kekuatannya, ada sesuatu yang selalu menghantuinya, sebuah pertanyaan yang tak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Bagaimana jika ia kembali ke desa? Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk mengetahui apakah tempat itu masih seperti dulu, tempat di mana orang tuanya pernah hidup sebagai manusia sebelum keserakahan mengubah segalanya. Ia ingin tahu apakah kutukan yang merenggut keluarganya telah membuat desa itu sadar, atau justru tenggelam semakin dalam kejahatan. Dengan hati yang penuh keteguhan, Maghrib memutuskan untuk kembali. Perjalanannya menuju desa tidaklah mudah. Meski ia sudah lama meninggalkan peradaban manusia, jalan menuju sana masih ada dalam ingatannya, tertanam dalam benaknya sejak kecil. Ia melewati hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki perbukitan yang dulu hanya terlihat di kejauhan. Namun, semakin dekat ia ke desa, semakin banyak tanda-tanda perusakan yang ia temui. Pohon-pohon besar ditebang, tanah yang dulunya subur kini gundul, dan sungai yang dulu jernih kini keruh. Hatinya mencengkeram kesedihan yang mendalam. Mereka tidak berubah, gumamnya lirih, kekecewaan mulai merayapi dadanya. Desa ini, yang dulu mengusir orang tuanya hingga mereka dikutuk, ternyata tetap serakah.
Ia melihat jejak kaki manusia, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bekas-bekas jebakan yang dipasang di sekitar hutan. Ia merasakan darahnya mendidih. Mereka masih berburu, masih membunuh, ucapan itu terasa pahit di lidahnya. Maghrib mengepalkan tangannya. Jika desa ini tetap buta oleh keserakahan, maka ia harus membuka mata mereka, entah dengan cara lembut atau dengan ketegasan yang sudah diajarkan alam kepadanya. Saat Maghrib akhirnya menginjakkan kaki di gerbang desa, tak seorang pun mengenalinya. Wajah-wajah asing menatapnya dengan curiga, beberapa anak kecil berlari menjauh, dan orang-orang dewasa berbisik di belakang punggungnya. Pakaian Maghrib sederhana, terbuat dari kulit binatang yang ia jahit sendiri, dan ia tidak membawa apapun kecuali dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat orang-orang segan, sebuah keberanian yang lahir dari luka dan kehilangan. Ia berjalan perlahan melewati jalan desa, melihat bangunan-bangunan yang dulu hanya samar-samar ia ingat. Ada yang berubah, tetapi banyak yang tetap sama. Di tengah-tengah desa, ia melihat rumah kepala desa, lebih besar dan lebih megah dari rumah-rumah lainnya, seperti simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Lalu, langkahnya terhenti ketika melihat sebuah batu nisan tua di sudut desa, hampir tertutup oleh ilalang liar. Ia berjalan mendekatinya, membaca tulisan yang hampir pudar di atasnya. Dikutuk oleh dosa mereka sendiri. Itulah kata-kata yang terukir di batu itu. Sebuah nisan untuk orang tuanya. Dadanya terasa sesak. Mereka tidak dikutuk oleh dosa mereka sendiri, bisiknya penuh kepedihan. Mereka dikutuk karena mencoba melawan keserakahan. Amarah dan kesedihan bercampur dalam hatinya. Ia sadar, desa ini tidak pernah benar-benar menyesali apa yang telah mereka lakukan. Maghrib tahu bahwa kehadirannya di desa bukan hanya sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk membawa perubahan. Malam itu, ia duduk di tengah hutan yang berbatasan dengan desa, menyalakan api kecil dan merenung. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa menangis dan berharap. Ia adalah bagian dari alam, bagian dari hutan yang telah mengasuh dan membesarkannya. Ia tidak bisa tinggal diam sementara desa ini terus merusak tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi begitu banyak makhluk hidup. Keesokan paginya, ia berjalan kembali ke desa dan berdiri di tengah alun-alun. "Aku ingin berbicara dengan kepala desa," serunya lantang. Orang-orang mulai berkumpul, bisik-bisik kembali terdengar. Seorang pria tua dengan jubah panjang keluar dari rumah terbesar di desa, kepala desa. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran, tetapi juga kesombongan. "Siapa kau, anak muda?" tanyanya, matanya menyipit. Maghrib mengangkat dagunya, tatapannya penuh keteguhan. "Aku adalah anak dari mereka yang kalian usir bertahun-tahun lalu. Anak dari mereka yang kalian kutuk." Seketika, keheningan menyelimuti desa. Beberapa orang menahan napas, beberapa mundur ketakutan. Kepala desa terdiam, lalu tertawa kecil. "Jadi, kau anak mereka? Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan nada mengejek. Maghrib mengepalkan tangannya. "Aku ingin kalian berhenti. Berhenti merusak hutan, berhenti berburu tanpa batas. Jika tidak, kalian akan menerima hukuman yang jauh lebih besar dari yang pernah kalian berikan kepada orang tuaku." Orang-orang desa mulai berbisik, sebagian terlihat ragu, tetapi sebagian lagi tertawa, menganggap Maghrib hanyalah pemuda gila yang kembali dengan cerita kosong. Kepala desa menggeleng, seolah tidak tertarik. "Dengar, anak muda. Hutan itu milik kita. Kita berhak melakukan apapun yang kita mau. Jika kau ingin mengubah sesuatu, kau harus memiliki kekuatan untuk melakukannya," katanya dengan sinis. Maghrib menatapnya tajam. "Aku memang tidak punya kekuatan seperti kalian.
tetapi hutan punya kekuatan yang lebih besar. Angin bertiup kencang seakan mengamini ucapannya, dahan-dahan pohon bergoyang, dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Orang-orang desa mulai panik, beberapa berlari mundur. "Apa yang kau lakukan?" Kepala desa berteriak marah. Maghrib tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan alam berbicara untuknya. Burung-burung berputar di langit, suara serigala menggema dari dalam hutan, dan tiba-tiba, hujan turun deras, membasahi tanah yang mulai kering akibat keserakahan manusia. Saat itu, orang-orang desa menyadari sesuatu, Maghrib bukan lagi anak kecil yang bisa mereka abaikan. Ia adalah anak dari hutan, anak dari 2 harimau yang telah mereka kutuk. Dan kini, ia kembali, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa alam selalu membalas setiap perbuatan manusia. Setelah bertahun-tahun hidup di alam liar, Maghrib merasa asing di desa yang seharusnya menjadi tempat asalnya. Kehidupan di sana terasa begitu berbeda dari apa yang ia kenal. Orang-orang desa hidup dalam ketakutan, seolah ada sesuatu yang membayangi mereka setiap saat. Tidak ada suara tawa anak-anak bermain di jalan, tidak ada obrolan santai di depan rumah, dan setiap orang selalu waspada, seperti takut akan sesuatu yang tak terlihat. Maghrib memperhatikan wajah-wajah mereka, pucat, lelah, dan penuh kecemasan. Rumah-rumah berdiri tegak, tetapi tampak lusuh dan tak terawat, seakan pemiliknya lebih sibuk mengurusi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tempat tinggal mereka. Bahkan sawah dan ladang yang seharusnya menjadi sumber kehidupan desa tampak kering dan tak menghasilkan panen yang baik. Ada yang tidak beres di tempat ini, pikir Maghrib sambil mengamati keadaan sekitar. Maghrib mencoba berbaur, tetapi keberadaannya selalu disambut dengan tatapan curiga dan berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa warga bahkan terlihat menghindarinya, seolah mereka takut untuk berbicara dengannya. "Siapa pemuda itu?" tanya seorang wanita tua kepada tetangganya dengan suara pelan. "Dia mengaku anak dari mereka yang dikutuk." "Aku tidak percaya dia masih hidup," sahut yang lain dengan nada takut. Maghrib mendengar semua itu, tetapi ia tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan sunyi, tetapi rasa terasing di tengah manusia terasa jauh lebih menyakitkan daripada kesunyian hutan. Apa yang mereka sembunyikan, pikirnya dalam hati. Saat malam tiba, ia berjalan-jalan di sekitar desa, mengamati dari balik bayang-bayang. Ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Beberapa warga desa pergi ke suatu tempat di luar desa, membawa obor dan sesuatu yang terbungkus kain. Rasa penasaran menguasainya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti mereka dalam diam. Perjalanan mereka berakhir di sebuah gua tua yang terletak di perbatasan desa dan hutan. Maghrib bersembunyi di balik pohon besar, memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat para warga desa meletakkan sesuatu di depan pintu gua. Ternyata itu adalah sesajen, berisi makanan, dupa, dan kain merah. Mereka membungkuk dalam diam, berdoa dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Lalu, suara aneh terdengar dari dalam gua, suara geraman rendah, seperti makhluk yang sedang tidur tetapi terganggu. Warga-warga itu buru-buru berbalik dan pergi, wajah mereka semakin pucat. Maghrib mengernyit, hatinya dipenuhi pertanyaan. Apa yang mereka sembah di sana, pikirnya. Sesuatu yang mengerikan pasti ada di dalam gua itu, sesuatu yang membuat mereka rela hidup dalam ketakutan. Ia ingin masuk dan mencari tahu, tetapi nalurinya berkata untuk menunggu. Ia harus memahami desa ini lebih dalam sebelum bertindak gegabah. Maghrib kembali ke desa dengan pikiran yang penuh dengan misteri. Ia mencoba bertanya kepada beberapa warga desa, tetapi mereka selalu menghindari pertanyaan tentang gua itu. Kami tidak boleh membicarakannya,
kata seorang pria tua dengan suara gemetar. Kalau kami melanggar, hukuman akan datang. Maghrib semakin yakin bahwa desa ini menyimpan rahasia besar. Ia kemudian mencoba mendekati seorang gadis muda bernama Nara, yang tampak lebih berani daripada yang lain. Apa yang kalian sembunyikan? Tanya Maghrib langsung. Nara menggigit bibirnya, ragu-ragu. Namun, akhirnya ia berbisik, dulu desa ini makmur, tetapi kepala desa membuat kesepakatan dengan sesuatu yang jahat. Setiap bulan, kami harus memberikan persembahan, atau bencana akan datang. Maghrib terdiam. Ia melihat ketakutan di mata Nara, tetapi juga harapan yang kecil, seolah ia berharap Maghrib bisa melakukan sesuatu. Kini, Maghrib tahu bahwa desa ini bukan hanya tempat yang dihantui masa lalu, tetapi juga terjebak dalam kegelapan yang lebih besar. Orang-orang di sini tidak hanya hidup dalam ketakutan, tetapi mereka juga terikat oleh perjanjian yang tidak bisa mereka langgar. Apakah ini adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan di masa lalu? Apakah ini karma yang akhirnya kembali menghantui mereka? Maghrib tahu bahwa ia tidak bisa diam saja. Ia tidak kembali ke desa ini hanya untuk mengetahui asal-usulnya, ia kembali karena ia memiliki peran yang lebih besar. Maghrib harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, sama seperti yang telah terjadi pada orang tuanya. Tapi bagaimana caranya? Dengan hanya dirinya sendiri, melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa disebutkan namanya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang samar, Maghrib menatap ke arah gua yang tersembunyi di kegelapan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus masuk ke dalamnya, dan menghadapi apapun yang bersembunyi di sana. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, desa itu akhirnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Maghrib, yang sudah memahami rahasia di balik kehidupan aneh desa itu, tahu bahwa ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan warga terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan dan perjanjian gelap yang mengikat mereka. Dengan keberanian yang diwarisi dari kedua orang tuanya, ia pergi ke gua yang menjadi pusat kengerian desa. Ia melangkah masuk, menantang kegelapan yang selama ini menghantui warga. Tidak ada yang berani mengikutinya, hanya tatapan penuh harapan yang mengiringi langkahnya. Para tetua desa berbisik satu sama lain, beberapa bahkan berdoa, berharap pemuda itu akan membawa keajaiban yang mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gua, tetapi yang pasti, setelah Maghrib keluar, wajahnya dipenuhi luka dan pakaiannya koyak, namun matanya menyala dengan keberanian baru. Langit yang mendung selama bertahun-tahun tiba-tiba tampak lebih cerah, dan angin yang dingin terasa lebih hangat. Sudah selesai, ucap Maghrib singkat, suaranya lelah namun penuh keyakinan. Para warga yang selama ini takut pun perlahan-lahan mulai merasakan sesuatu yang berbeda, udara di desa tidak lagi dipenuhi aura gelap. Anak-anak yang dulu jarang keluar rumah kini mulai bermain di jalanan, tawa mereka yang telah lama hilang kembali menggema. Tanah yang dulu kering kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesuburan, dan mata air yang hampir mengering kini mengalir lebih deras dari sebelumnya. Namun, perubahan itu tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mengubah cara pandang warga desa terhadap kehidupan. Mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai belajar untuk percaya bahwa takdir mereka tidak dikendalikan oleh kekuatan gelap, melainkan oleh keputusan mereka sendiri. Kita telah terlalu lama tunduk pada ketakutan, ujar seorang tetua desa dengan suara bergetar. Saatnya kita menjalani hidup dengan keberanian. Para petani mulai bekerja kembali di ladang mereka, para nelayan kembali melaut tanpa rasa khawatir, dan pasar desa yang dulunya sepi kini kembali ramai dengan aktivitas. Tak ada lagi bisik-bisik ketakutan, tak ada lagi ritual gelap di tengah malam,
dan tak ada lagi pengorbanan yang harus dilakukan demi mempertahankan kehidupan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, desa itu benar-benar hidup. Maghrib sendiri menjadi sosok yang dihormati, meskipun ia tak pernah meminta penghormatan itu. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar, tetapi bagi warga desa, ia adalah penyelamat. Tanpa dia, kita mungkin masih hidup dalam bayang-bayang, ujar seorang pria paruh baya. Namun, Maghrib tidak pernah merasa dirinya sebagai pahlawan. Ia hanya seorang anak yang kehilangan segalanya, yang berusaha menebus kesalahan masa lalu orang tuanya, dan yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Meski begitu, ia tidak bisa tinggal di desa selamanya. Hutan telah menjadi rumahnya, dan ia merasa panggilannya lebih besar daripada hanya sekadar menikmati kedamaian yang baru saja ia ciptakan. Pada akhirnya, Maghrib memutuskan untuk pergi, meninggalkan desa dengan harapan baru yang ia tinggalkan di belakangnya. Ia berdiri di tepi hutan, memandang desa yang kini penuh kehidupan. "Aku tidak akan pernah melupakan tempat ini," bisiknya. Para warga yang telah mulai menyayangi pemuda itu menatapnya dengan perasaan campur aduk, mereka ingin ia tetap tinggal. Tetapi mereka juga tahu bahwa Maghrib bukan milik desa ini saja. Ia adalah bagian dari alam, bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan langkah mantap, ia melangkah masuk ke dalam hutan, tempat di mana segalanya dimulai. Dan kali ini, ia bukan lagi bocah yang tersesat, melainkan seorang lelaki yang telah menemukan jati dirinya. Legenda Maghrib akan selalu hidup di desa itu, sebagai kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah padam. Saat fajar menyingsing, desa yang dulu terbelenggu dalam bayang-bayang ketakutan kini terlihat berbeda. Langit yang selama ini kelabu berubah menjadi biru jernih, seolah menandakan bahwa sesuatu yang jahat telah pergi selamanya. Cahaya matahari yang hangat menyelimuti tanah, membangkitkan kehidupan yang telah lama mati. Para penduduk desa, yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan keputusasaan, perlahan mulai menyadari bahwa kutukan yang membelenggu mereka telah lenyap. "Apakah ini nyata?" bisik seorang wanita tua, matanya berkaca-kaca saat ia menyentuh tanah yang mulai menghijau. Angin berembus lembut, membawa aroma segar yang seolah telah lama menghilang dari desa ini. Burung-burung yang selama ini menghindari desa kini berkicau riang di dahan pohon, dan suara gemericik sungai kembali mengalir dengan jernih, tak lagi berbau busuk seperti sebelumnya. Penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai berani keluar dari rumah mereka. Mereka saling bertatapan, seakan masih ragu untuk percaya bahwa kutukan itu benar-benar telah menghilang. "Apakah ini mimpi?" tanya seorang pria paruh baya dengan suara gemetar. Namun, saat melihat sawah yang dulu kering kini mulai menumbuhkan tunas hijau, dan ketika mendengar suara anak-anak berlarian dengan tawa yang telah lama menghilang, mereka sadar bahwa ini adalah kenyataan. Tidak ada lagi bisikan makhluk gaib di malam hari, tidak ada lagi suara jeritan yang tiba-tiba terdengar dari gua terkutuk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, desa itu merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Maghrib berdiri di tengah desa, mengamati perubahan yang terjadi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia telah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini, kehilangan, penderitaan, dan perjuangan yang panjang. Akhirnya, semua telah berakhir, gumamnya pelan. Beberapa penduduk mendekatinya dengan rasa syukur yang mendalam. "Apa yang kau lakukan di dalam gua itu?" tanya seorang tetua desa dengan penuh penasaran. Maghrib hanya tersenyum tipis. "Aku hanya mengembalikan sesuatu ke tempat yang seharusnya," jawabnya singkat. Ia tidak ingin mengungkapkan semua yang ia alami di dalam gua, karena itu adalah pertarungan yang hanya bisa ia pahami. Yang terpenting, desa ini telah bebas, dan itu sudah cukup baginya.
Hari-hari berikutnya, desa itu mulai bangkit kembali. Sawah-sawah kembali ditanami, pasar kembali ramai, dan rumah-rumah yang dulu tampak suram kini diperbaiki serta dihiasi dengan warna-warni kehidupan. Para penduduk mulai menjalani hidup tanpa rasa takut. Mereka tidak lagi menyembah sesuatu yang tak terlihat, tidak lagi memberikan persembahan, dan tidak lagi mempercayai bahwa nasib mereka ditentukan oleh kutukan. "Kita yang menentukan jalan hidup kita sendiri," ujar seorang pria muda dengan penuh semangat, membangun kembali rumahnya yang dulu hampir runtuh. Maghrib merasa bangga melihat mereka perlahan-lahan membangun kehidupan yang lebih baik. Desa ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, melainkan oleh harapan dan keberanian. Pada akhirnya, kutukan desa benar-benar hilang, dan Maghrib tahu bahwa inilah saatnya baginya untuk pergi. Ia tidak bisa tinggal di sini selamanya, karena ia bukan bagian dari desa ini. Hutan adalah rumahnya, tempat di mana ia tumbuh, dan tempat di mana kedua orang tuanya pernah hidup sebagai makhluk yang berbeda. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan kepada para penduduk. "Jangan biarkan keserakahan dan ketakutan mengendalikan kalian lagi," katanya dengan tegas. "Jika kalian ingin desa ini tetap makmur, kalian harus menjaga keseimbangan, bukan mengorbankan sesuatu demi kekuatan yang tidak kalian pahami." Para penduduk mengangguk, menyadari betapa berharganya pelajaran yang mereka dapatkan. Dengan langkah mantap, Maghrib meninggalkan desa, melangkah kembali ke hutan yang kini tampak lebih damai. Ia tahu bahwa kisahnya belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, desa ini kini bebas, dan ia telah menepati janjinya kepada kedua orang tuanya. Kutukan telah sirna, tetapi kenangan akan tetap hidup dalam hati setiap orang. Maghrib melangkah perlahan meninggalkan desa, membiarkan angin lembut membawa kenangan yang telah ia ukir di sana. Perjalanannya tidak mudah, penuh luka dan pengorbanan, tetapi akhirnya ia berhasil menghapus kutukan yang telah lama menghantui desa itu. Ia menatap ke langit, merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya. "Ayah, Ibu, aku telah menepati janji," gumamnya pelan. Matanya berkaca-kaca mengingat sosok dua harimau yang telah menjaganya sejak kecil. Mereka telah pergi, tetapi kasih sayang mereka tetap hidup dalam hatinya. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi ia juga sadar bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya, melindungi alam dan menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia yang lebih besar dari mereka. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak yang dibesarkan oleh harimau, tetapi tentang keberanian, pengorbanan, dan perjalanan menemukan jati diri. Maghrib lahir dari keputusasaan orang tuanya yang ingin kaya dengan cara instan, tetapi akhirnya, mereka memilih kasih sayang di atas keserakahan. Keputusan itu memang membawa hukuman, tetapi juga menyelamatkan nyawa Maghrib. Sepanjang hidupnya, ia tumbuh tanpa tahu siapa dirinya, sampai akhirnya ia menemukan kebenaran yang menyakitkan. Namun, alih-alih membenci takdirnya, ia menerimanya dengan hati terbuka. Ia tidak terjebak dalam dendam, tetapi memilih untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, bahkan jika itu berarti kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pesan dari kisah ini begitu dalam, keserakahan akan selalu membawa kehancuran, tetapi kasih sayang dan keberanian dapat menghapus kutukan yang paling gelap sekalipun. Desa yang dulu dipenuhi ketakutan kini telah bebas, dan mereka belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Semua harus diperjuangkan dengan cara yang benar. Maghrib mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, tetapi ia mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa kehidupan akan terus berjalan, dan ada banyak hal di luar sana yang harus ia lindungi. Dunia ini luas, dan ia memiliki tugas besar sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Saat maghrib menghilang ke dalam hutan, desa itu tetap mengenangnya sebagai legenda. Para penduduk akan menceritakan kisahnya kepada anak-anak mereka, tentang seorang bocah yang tumbuh bersama harimau, yang berani menantang kekuatan gelap, dan yang akhirnya menyelamatkan mereka dari kutukan. Ia mungkin tidak ada di sana secara fisik, tetapi jejaknya akan selalu tertinggal dalam ingatan mereka. Di malam hari, beberapa warga mengaku mendengar suara auman harimau di kejauhan, tetapi mereka tidak lagi takut. Sebaliknya, mereka percaya bahwa itu adalah tanda bahwa Maghrib dan kedua orang tuanya masih menjaga mereka, dari tempat yang jauh namun tetap dekat di hati. Dan begitulah akhir dari kisah Maghrib, anak hutan yang melawan takdir dan menulis sejarahnya sendiri. Meskipun penuh dengan air mata dan kehilangan, kisahnya bukan tentang kesedihan, melainkan tentang harapan dan keberanian. Ia bukan hanya seorang anak yang tersesat, tetapi seorang pejuang yang memilih untuk berdiri meskipun dunia menentangnya. Kini, ia telah pergi menuju perjalanan baru, tetapi satu hal pasti, kisahnya akan terus diceritakan, dan semangatnya akan selalu hidup di dalam hati mereka yang percaya bahwa cinta dan kebaikan dapat mengalahkan segala bentuk kegelapan. Dan mungkin, suatu hari nanti, seseorang akan menemukan jejaknya di dalam hutan, di antara pepohonan yang berbisik tentang seorang anak yang pernah hidup di sana, ditemani oleh dua harimau yang pernah menjadi manusia.